Jadi jaza ilahi nasaluk ini salah satu dhakhirah. Dhakhirah itu simpanan. Apa kalau orang Jawa bilang ilmu pamungkas yang diberikan Imamul Habr kepada beberapa ijazah am, semua murid dapat ijazah am, semua dapat, sampai sekarang juga dibaca ini. Tapi ada beberapa orang yang diberi ijazah khusus. Alhamdulillah saya dapat ijazah dari orang itu dari Imamul Habr. Jadi pernah ada yang orang kesurupan yang diusir sama dukun-dukun, gak bisa lepas itu jinnya itu, sama murid Imamul Habr dibacakan ini sambil dibawa naik mobil. Ilahi nasaluk bismillah, pakai nada yang Darul Hadis itu ya Bang. Nada Darul Hadis itu gimana? Hah? Ya itu pakai nada itu. Terus kalau saya nggak salah ingat waktu sampai ini nih, wa nakhtimuha bi tahsinin 'azimin, tuh jerit orang itu keluar lepas. Di kalau untuk hajat tadi itu ya, bil hadi tawassalna uludna 7, terus diem baca hajatnya. Terus ini, nah sebelum bihim nad'u wala nansa kamalad dini sa'adan azimal hal. Jadi Syekh Sa'ad Bamudhij As-Suwaini ini guru dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, azimul hal. Jarang wali-wali yang makamnya sampai seperti beliau. Sampai itu betul kejadian itu. Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan disaksikan banyak orang waktu itu. Ini boleh ditawassul, ini luar biasa ini. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, sama ini Syekh Sa'ad Bamudhij, ya, orang Hadramaut bilangnya Bamudhij. Kalau saya biasa nyebut As-Suwaini, Syekh Sa'ad As-Suwaini. Ada saya punya buku riwayat beliau itu. Ini azimul hal wa zahid. Oh, kalau cerita di buku manakibnya saya sampai geleng-geleng kepala riwayat zuhudnya itu. Makan itu cuma kadang sampai ayam ayakul. Zahid. Syekh Sa'ad As-Suwaini. Ini sengaja saya buka dengan ini. Sebab ini doa-doanya luar biasa ini. Nah, kalau untuk yang ditawasuli lengkap ini. Gua lihat dari awal. Nah, ada keterangan dari ba'dul masyayikh bahwa dalam qasidah ini fiha ismul a'zam. Enggak tahu di sebelah mana, tapi ada ismul a'zamnya. Kalau kita ada hajat yang besar, baca tanpa nada enggak apa-apa. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wa jahil mustafa farrij alaina. Doa dengan ismul a'zam yustajab. Kemudian a'zamul jahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ini dipakai bait untuk menjawab. Bismillahi maulana ibtadaina wa nahmaduhu ala na'mahu fina. Tawassalna bihi fi kulli amrin ghiyathil khalqi rabbil alamin. Wabil asma' itu satu, pakai bismillah tawassulnya ya. Wabil asma'i ma waradat binassin. Kita bertawassul dengan asma Allah yang datang melalui jalur Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fil ghaibi makhzunan masuna. Juga kita bertawassul dengan asma Allah yang dirahasiakan Allah, yang diberikan kepada wali-wali Allah, mulai pertama ada wali sampai akhir zaman. Ini ditawasuli sama Habib Abu Bakar ini. Wa ma fil ghaibi makhzunan masuna. Bikulli kitabin anzalahu ta'ala wa Qur'anin shifa' lil mu'minin. Beliau tawassul Quran juga dengan semua al-kutub al-munazzalah. Bikulli tawaifil amlaki nad'u bima fi ghaibi rabbi ajma'ina. Malaikat itu jumlahnya tidak terhitung. Tidak terhitung, enggak ada. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Terus malaikat ini enggak pernah berdosa. Jadi satu malaikat saja ditawasuli sudah ijabah. Ini hebat ini Abu Bakar ini. Ini satu malaikat
tatawassal bimalakin minal malaikah yustajabu lak. Satu saja. Sebab tidak pernah terlibat dosa. Apalagi ini bikulli tawaifil amlakin ad'u bima fi ghaibi rabbi ajma'in. Ada malaikat yang diciptakan Allah dari asarul wudu. Ada malaikat yang berkumpul waktu orang yusalluna 'alan nabi. Ada malaikat yang berkumpul ketika orang yaqra'un al-Qur'an. Ada malaikat yang berkumpul ketika orang sholat di masjid. Macam-macam. Ini Habib Abu Bakar yatawassalu bihim. Semua. Jadi kayaknya ini kalau saya punya pemahaman, beliau itu diberi ilham oleh Allah Ta'ala tawassul yang siapa saja yang bisa ditawasuli sudah masuk ke situ. Boleh dicek, diteliti dari awal. Mulai Ismul A'zam, kemudian khilafnya Ismul A'zam, Quran, Al-Kutub Al-Munazzalah, Al-Malaikah. Kemudian nanti aulia, ulama yang solehin tapi nggak sampai maqam wali ditawasuli juga di sini. Wabil hadi tawassalna waludna wa kullil anbiya wal mursalina. Pemahaman pembaca itu penting. Jadi kalau kita baca wa kullil anbiya itu harus faham di hati itu. Itu kan ada khilaf-khilaf antara ulama ahlul zahir dengan ulama ahlul batin. Kalau Imam Ibn Arabi, beliau punya pendapat, beliau mengakui hadis innallaha khalaqa mi'atai alfi Adam, ada 200.000 Nabi Adam. Dari Nabi Adam ke Nabi Adam itu ada aulianya itu. Itu kalau yang baca itu punya pemahaman itu, jadi waktu membaca wa qulil anbiya, ya Allah, saya tidak mengerti, saya orang bodoh, ana jahil, anta a'lam bi'adadi anbiya'ik. Pokoknya jumlah anbiya engkau lebih tahu. Saya bertawassul hajat saya ini bijami'ihim, semuanya, mulai dari Rasulullah SAW, dari Nabi terus sampai awalul anbiya. Dan yang di kalam wali-wali yang aneh-aneh itu tentang Nabi-Nabi, pokoknya kita nu'minu bikalamihim, kita tawassuli mereka. Wa kullil anbiya wal mursalina wa alihim. Jadi ada apa ya? Sudah bicara alihim ini rada susah. Jadi begini ya. Jadi setiap sholawat itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ada asrar yang di ahlul bait yang tidak ada di sahabat khususiyah. Saya nggak bicara afdhaliyah. Afdhaliyah sudah selesai. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Tapi memang ada itu. Ada asrar khususiyah yang di Sayyidatuna Fatimah Zahra. Saya bukan Syiah loh, anti Syiah saya. Ini cuma ilmu harus diterangkan. Di Sayyidah Khadijah Al-Kubra, di Sayyidah Aisyah azwaju Rasulullah. Semua istri-istri Nabi itu ada khususiyah yang tidak ada di sahabat, dan itu harus dipercaya. Nabi Muhammad SAW itu berkumpul keluarga, juga berkumpul sahabat. Nah, sahabat ini dakwah, mengajarkan Al-Quran wal hadis. Tapi ada kejadian-kejadian di dalam rumah, makanya dibilang ahlul bait. Di dalam rumah yang tidak diketahui sahabat, diketahui istri-istri Nabi, bukan masalah syariah. Kalau syariah mustahil, tidak ada satu masalah syariat pun yang tidak teriwayatkan Nabi, nggak mungkin. Pasti sampai ke sahabat, sampai ke kita. Saya nggak bahas itu. Tapi ada khususnya. Contoh nih, satu contoh ya. Saya pernah bertemu satu orang ahli kasyaf, kalau saya sebut namanya. Itu dia cerita dulu zaman Habib-Habib masih banyak yang wali-wali yang soleh-soleh itu. Kalau lagi kumpul-kumpul itu bareng-bareng kita baca maulid sekarang. Banyak habaib yang hadir. Itu baru duduk aja tuh serem, ada bau wangi Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu ada begitu-begitunya itu khusus yang nggak ada hubungan dengan syariah, nggak ada. Lah kadang orang rancu, mereka punya pendapat ada ajaran syariat yang ada di keluarga Nabi yang tidak sampai ke umat, ini ngawur, bertentangan dengan Al-Quran. Apa Qurannya itu? Yang agama sudah sempurna itu apa mas? Isyul ayat.
Al-yawma akmaltu lakum, kan ada akmaltu itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi karena ada akmaltu, maka semua ajaran yang dari Allah lewat Rasulullah, syariah, thariqah, haqiqah, yang harus disampaikan Nabi kepada umat sudah sampai. Saya nggak bahas itu. Tapi ada khususiyah. Sayyidatuna Fatimah itu yang dibayangkan dari rambut sampai kaki semua darahnya Nabi itu. Ini cucu-cucunya udah berapa itu sudah berapa tahun. Ya masih ada sih, saya nggak bilang nggak ada. Ibu Umar, wa ingkan ini ada majedub ini. Tapi ada darah Nabi masih ada. Tapi jangan dibandingkan dengan Siti Fatimah itu dari sini sampai sini. Damu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tetes darah Nabi aja barokahnya kayak apa itu? Itu satu badan. Di antara khususiyah Sayyidatuna Fatimah Zahra, anti awwalu ahli luhuqan bihi. Itu coba direnungkan riwayat terkenal itu. Yang keluarga saya yang paling cepat ikut saya adalah kamu. Ada apa ini? Kok sampai dipilih Nabi gitu loh, ada apa? Coba direnungkan. Berarti kalau saya mengikuti pendapat Syekhana Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Faqih, ahabbun nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fatimah Az-Zahra. Selain awwalu kutbin fil Islam. Nah, coba sampai Nabi kepingin di alam barzah ditemani oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala. وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم على أصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين ditawassulin warga Nabi. Berarti kan masuk Sayyidah Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, wa azwaju Rasulillah, Sayyidah Aisyah dan lain-lain. Ma'al ashabi jam'an masuk sahabat. Tabi'in masuk. Wa bil ulama'i bi amrillah. Ulama yang ahlus syariah, mengamalkan dengan syariah, yang salihin, ahlul ikhlas ditawassuli. Wabil ulama bi amrillah bi syariah, turran semuanya. Wa kullil awliya was salihin. Baru beliau masuk ke khususiyah guru-gurunya. Karena Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini mengambil thariqah dari abahnya Habib Abdullah Sayyidina Abdullah Al-Idrus. Makanya akhusunya ke situ. Akhussu bihil imam al-qudwa haqqa wajih ad-din taj al-arifin. Ini maksudnya Sahih Beratib Sayyidina Abdullah Al-Idrus. Raqa fi rutbati tamkini margan. Tapi itu makom Habib Abu Bakar dengan Habib Abdullah itu sudah sederajat akhirnya itu. Kan ada cerita la yajtami'u sayfan fi mahallin wahid, yang beliau disuruh pergi ke Aden. Tidak mungkin dua pedang berkumpul. Dua pedang itu maksudnya abahnya Habib Abdullah Al-Idrus dan anaknya Habib Abu Bakar Al-Adni. La yajtami'u sayfan fi mahallin wahid. Tidak mungkin dua pedang berkumpul di satu sarung pedang. Dia disuruh pergi ke Aden. Nah, waktu beliau ke Aden, itu lain pembahasan kapan ada sentralnya asrar para habaib itu di Syekh siapa itu yang di situ? Syekh siapa itu? Farhan. Iya, Syekh siapa namanya, lupa itu. Asalnya Habib Abu Bakar ini masuk ke Aden, nggak berhasil dakwanya. Terus diingatkan sama salah satu aulia, di annaka akhta'tat tariq. Kamu salah jalan, harus ziarah dulu yang di Gaidun yang abahnya Habib siapa? Syekh Said bin Isa Al-Amudi itu. Setelah ziarah ke situ baru berhasil. Padahal sudah jadi wali waktu ke sana itu. Itu lain pembahasan, nggak saya bahas sekarang. Itu sedang membahas setinggi-tingginya makomnya orang, kalau masuk ke daerahnya aulia lain ya harus permisi lagi ya. Ada masalah itu, beda lagi itu.
رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العدروس الكتب عجل عن القلب الصدى للصادقين أفي في الدين محي دين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا. Baru masuk ke gurunya. Kalau ini Syekh Thariqah dan Syekhul Fathah ini. Wala nansa kamalad dini Sa'adan. Sa'adan itu nama gurunya Habib Abu Bakar Adni, Syekh Sa'ad Bamudhij Suwaini. Azimal hal tajal abidina. Ini berhenti terus doa di sini nih. Kalau ada hajat berhenti dulu. Buatkan doa hajat baru dilanjutkan bacanya. Bihim nad'u ilal maula ta'ala bighufranin ya ummul hadirin wa lutfin shamilin wa dawami sitrin wa ghufranin li kullil mudhnibina wa nakhtimuha bi tahsinin azim. Ini kalau untuk yang tadi saya cerita itu ya, ada orang masyhur diganggu jin apa yang gangguan-gangguan gaib, ini dipakai ini nih. Biasanya pasti ini hilang. Wa nakhtimuha bi tahsinin azimin bihaulillah la yuqdar alaina. Ada muridnya Ustadzul Imam di daerah Sunda dulu itu, diistikharah oleh Majengan Abu Hamid almarhumnya, dua-duanya sudah meninggal. Isyarahnya ini suruh baca ini, sembuh akhirnya. Isyarahnya itu yang bisa menghilangkan sihirnya itu kalau membaca ilahina saluk bismillahirrahmanirrahim wa nakhtimuha bi tahsinin azimin bihaulillah la yuqdar alaina وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة علينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين. والحبيب أبو بكر بن عبد الله الأدني itu min masyayikh Syekhنا Imam Al-Hafidh fil batin. Jadi abah saya itu pernah cerita satu waktu beliau tidur, di dalam tidur itu diijazahi satu wirid panjang, begitu bangun langsung hafal. Selain diijazai, di mimpi itu Ustadzul Imam baca bidayah yang kayak depan Habib Abu Bakar. Ya, apa kalimatnya itu? Wa ana musyirun alaik ya. Di ru'yah itu abah saya baca bidayah terus sampai wa ana musyirun alaik oleh Habib Abu Bakar ini suruh berhenti di mimpi. Gif. Ana musyir alaik bil futuh wal munuh wal ilm wal wilayah gitu. Saya memberi isyarah kamu dengan futuh, munuh, ilmu dan kewalian. Terus diijazai. Nah, yang aneh itu begitu bangun ijazah panjang itu terhafal secara langsung. Jadi ini muqaddimah keterangan supaya kenapa ini saya masukkan di Istighotsah, sebab Habib Abu Bakar bin Abdullah itu hubungannya dengan abah saya dengan kakek saya itu erat, hubungan thariqahnya itu kuat. Wa nakhtim bis salati ala Muhammad imamil kulli khairish syafi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.